Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala amma ba'da. Yang kami hormati segenap pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur, tak lupa panjenenganipun Dr. Kiai Haji Abdul Basit MAG selaku Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur, segenap peserta Madrasah Falakiyah se-ASEAN yang malam hari ini masih khidmat, masih setia mengikuti acara hingga akhir, karena yang lain sudah tereliminasi dengan berbagai alasan, entah itu alasan ngumbah keris, entah itu ingin teropong yang lain. Jadi kita maklumi, karena waktu 4 hari itu bagian dari robot seperempat. Kalau sehari full menjadi sudah setengah bulan. Jadi untuk itu yang terhormat juga pemateri panjenenganipun Dr. Haji Muhammad Bastoni MH dari Semarang, jauh-jauh kami undang ke sini untuk silaturahim, kemudian untuk berbagi ilmu. Tak lupa beliau adalah salah satu dari aset Nahdlatul Ulama di Indonesia, karena yang meneliti Fajar Shodiq itu yang sekiranya orang pada tidur, beliau melek. Karena Fajar Shodiq itu dilihat saat orang-orang tidur. Jadi panjenengan tidur, Ustadz Bastoni ini melek, bangun. Mulai orang terlelap jam 2 dini hari, beliau bangun dan melihat dengan mata telanjang dan alat, tidak hanya di satu tempat tapi di berbagai tempat di Indonesia, dengan bersamaan dari tim Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga dengan Kiai Haji Abdul Muid Zaid atas rekomendasi Kementerian Agama sebagai tim peneliti Fajar Shodiq. Dan itu semuanya tidak ada biaya dari kenegaraan maupun Nahdlatul Ulama. Beliau dengan khidmat penelitiannya atas dasar keinginan sendiri, akhirnya dengan biaya sendiri, pakai ATM mandiri. Itu semoga keilmuannya beliau ini manfaat barokah. Kita ambil di sini juga atas nama Mandiri dan ATM Mandiri. Karena itu dengan kehadiran beliau, kita semoga mendapatkan ilmu yang kita serap dari beliau, kita tularkan pada kader-kader di wilayah masing-masing. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wa dunya wal akhirah. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih atas bantuan Gus Wafi dan Gus Abdullah selaku Syafibul Wilayah daerah Turen sini. Kalau beliau yang mengantarkan surat sakti dari kami, selalu welcome Pondok Pesantren Bihar Bahri Sholawat ini untuk kegiatan apapun. Jadi panjenengan kalau ingin kegiatan organisasi di pesantren, di kampus apapun, kalau ingin ke sini, sekaligus wisata religi, juga sekaligus wisata berkeringat. Karena rutenya kalau nggak hafal kan berkeringat, mudah. Jadi itu. Kemudian di sini hanya mungkin kalau pengalaman saya hanya mengirimkan secari kertas, kemudian matur pada pengurus, kemudian ada jawaban nanti tanggal berapa nanti disiapkan dan kapasitas panjenengan jumlahnya berapa, kemudian terkait konsumsi biasanya disiapkan sendiri-sendiri panjenengan piyambak. Terkait tempat, insya Allah pengasuh memberikan fasilitas apa yang panjenengan inginkan, yaitu audio dan lain sebagainya sebagai peralat pelengkap kegiatan. Terkait aturan, pasti saja semakin malam di sini semakin sunyi. Karena itu panjenengan kalau bicara tanpa mic pun semakin keras. Apalagi kalau di lantai dasar sebelah samping sana, di sana ada daerah wisata binatang. Jadi kalau besok pagi kalau panjenengan lewat ada buah itu mungkin sebagian dari teman panjenengan. Jadi komunikasinya bahasa hewan. Alhamdulillah. Jadi enggak ngantuk. Waktu sepenuhnya Ustadz Haji Muhammad Bastoni MH, waktu Allah semangka akan sampai 1 jam mendatang. Dan nanti seperti kesepakatan jangan sampai lepas dari rombongan, kecuali
kecuali minimal keluar itu ada 3 orang. Kalau hanya 2 nanti royo-royoan pinter. Sajane rono, iki sajane rene royoan kan. Tapi karena berdua podo-podo royoan pinter ya akhirnya podo royoan kesasari. Tapi kalau orang 3 aman. Jangan sampai keluar dengan orang hanya 2 orang karena yang ketiga adalah setan. Waktu sebelumnya kami aturkan pada Ustaz Haji Muhammad Bastoni Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati Bapak Yai Abdul Basit, Ustaz Samsul Ma'arif, serta segenap pengurus Lembaga Falakiyah PBNU Jawa Timur, yang kami hormati pula segenap peserta Madrasah Falakiyah yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan untuk naik ke lantai 9 dan turun kembali. Ini sudah terasa, yang mulai berumur 4 ke atas sudah mulai terasa. Alhamdulillah Alamin, kita bisa sampai pada kondisi saat ini ya, untuk hari ketiga. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan sampai besok. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kami tabarukan dengan segenap pengurus Lembaga Falakiyah PBNU Jawa Timur, khususnya saat itu adalah Lembaga Falakiyah PCNU Gresik. Jadi yang saya sampaikan ini sebenarnya awalnya saya apresiasi dari Lembaga Falakiyah PCNU Gresik, karena saat itulah saya pertama kali terjun ke lapangan yang awalnya memang belum tahu apa itu fajar kalib, fajar sotik, itu belum tahu. Ketika di lapangan ternyata kita bersama-sama ditunjukkan perbedaannya. Selama ini kita hanya bisa baca hadisnya, baca referensinya, tapi belum tahu bentuknya seperti apa. Saya pertama kali terjun ke lapangan itu di tahun 2019. Di 2019 awal-awal saya mengerjakan disertasi, saat itu sedang gencar-gencarnya waktu subuh sedang dipertanyakan, ya kan? Dipertanyakan, ada yang mengatakan lebih kemalaman dan sebagainya. Itu sebenarnya itu saya neliti sebenarnya juga gimana itu ya. Kalau memang mundur sebenarnya itu justru kita malah syukuran. Tadi sholatnya agak siangan dikit kan lumayan itu ya. Tapi gara-gara berita ini akhirnya kita harus kembali ke paling awal lagi gitu ya. Jadi mohon maaf bagi yang teman-teman yang biasa bangun siang gara-gara berita ini akhirnya harus kembali ke mohon maaf lagi. Jadi saat itu memang cukup gencar sehingga saya konsultasi dengan para guru saya, udah terjun ke lapangan. Butuh data berapa? Saya tanya, bu data berapa? Ya, nggak usah banyak-banyak, satu aja kalau sudah bagus itu cukup. Oke, akhirnya saya dengan teman-teman, saya ngajak teman di lingkungan madrasah saya itu terus ngajak ke Karimun Jawa. Ke Karimun Jawa saat itu kalau nggak salah tanggal 3 Syawal. Jadi usumi wong ujung-ujung, usumi wong nggak jajan, saya harus nyebrang pulau kurang lebih 150 kilo dari Pulau Jawa. Alhamdulillah kebetulan kono. Nah, yang lain itu mencari daerah yang terang, saya mencari yang gelap. Jadi ada gerakan yang kita mulai bukan minal zulumati ila nur, tapi minan nuri ila zulumat. Jadi gerakan menuju ke daerah gelap. Jadi saat itu ketika saya terjun lapangan melihat cahaya itu susahnya luar biasa. Jadi cahaya-cahaya itu pengen saya matikan gitu. Kenapa? Karena saya pengen melihat cahaya yang paling redup, yaitu cahaya fajar sodik gitu.
Akhirnya saya datang ke Pulau Karimun Jawa yang jauhnya kurang lebih 150 kilo. Itu pun tidak di Karimun Jawa bagian kota, tapi di Karimun Jawa bagian ujung utara dan ujung utara. Ya. Jadi memang masih jauh sekali. Di sana saya harapannya langsung ketemu data yang bagus, ya, tidak ada gangguan. Alhamdulillah malam pertama, bukan malam pertama ya, subuh pertama ya, bukan malam pertama, subuh pertama ya kan, subuh harapannya cerah, ya. Ternyata ketemu mendung. Alhamdulillah, gitu. Sambil batin misuh. Pokoknya alhamdulillah, tapi batinnya itu ya astagfirullah kalau nesu gitu. Istighfar kalau nesu kapan tobatnya gitu. Akhirnya subuh yang kedua juga sama. Subuh yang ketiga juga sama. Ini sampai 3 hari berturut-turut mendung yang luar biasa. Akhirnya ya kurva cahayanya itu nggak bagus lah, nggak bagus. Ini kalau pengen lihat ini fajarnya di mana itu juga bingung. Nah, akhirnya tuh saya matur ke guru-guru saya gimana. Akhirnya dulu saya Pak Dani ya, Pak Dani dosen ITB, saya matur gimana Prof. Ya nggak apa-apa, insya Allah nanti semuanya akan ada hikmahnya. Dan hikmah yang pertama saat itu yang saya rasakan adalah saya baru 3 hari saja kok ngangkelo. Bagaimana para ilmuwan zaman dulu yang sudah bisa menemukan sesuatu yang manfaatnya bisa kita rasakan sama sekarang, tentu tidak cukup 3 hari. Akhirnya saat itu saya, oh iya, berarti saya nggak boleh putus asa. Dan saat itulah rasa hormat terhadap orang yang punya ilmu tentu lebih tinggi. Kenapa? Baru 3 hari saja rasanya mau nangis dengan itu. Nah, itu. Apalagi kalau sampai berbulan-bulan. Nah, terus kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendro ngobrol dengan ini. Nanti insya Allah bulan Juli tahun 2019 itu insya Allah teman-teman dari NU Jawa Timur di Gresik ya, Gresik itu akan berangkat ke Pulau Bawean. Kalau mau ikut silakan. Lewat siapa? Lewat Gus Muhid, saya kolak Gus Muhid. Akhirnya ketemu terus kita berangkat ke Pulau Bawean di bulan Juli, ya, di bulan Juli. Ya. Ini saya cerita, ini lika-liku laki-laki yang belum laku saat itu, saat itu. Jadi pusingnya luar biasa. Ya. Jadi ketika saya itu terus kita berangkat ke Pulau Bawean, ada sekitar berapa ya? 25 orang gitu kan. Itu iuran gitu, iuran sampai sana udah kita ngamati rencana itu 3 hari. Subuh pertama mendung, subuh kedua mendung juga, subuh ketiga mendung lagi. Bahkan kita udah pindah 3 pantai di Pulau Bawean itu. Akhirnya udah hari keempat rencana mau pulang. Pulang sudah kontak-kontak, ternyata ada informasi dari BMKG ombaknya tinggi, nggak boleh pulang. Padahal ada satu tim itu sudah kontak-kontakan dengan keluarganya, anaknya nangis, anaknya nangis, suruh pulang. Tapi gimana lagi, ombaknya tinggi, akhirnya nggak bisa pulang. Nah, karena nggak bisa pulang, ya kita manfaatkan, kita terjun ke lapangan lagi hari keempat. Nah, hari keempat itu sudah capek semuanya itu. Sehari itu kita kan setelah ru'yah fajar itu terus keliling ke Pulau Bawean untuk mengukur arah kiblat sepulau itu di perbendaharaan. Jadi sambil keliling bawa teodulit itu ya, satu tim itu, motornya itu semua itu. Kalau saya hanya ngikuti nonton itu. Nah, kemudian paginya hari keempat itu kita udah nggak bisa apa-apa, capeknya luar biasa. Akhirnya bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan, kita akhirnya yang ngamati di sekitar base camp aja. Ya, tapi datanya nggak bagus. Kenapa? Karena sudah sangat dekat dengan waktu subuh. Akhirnya hari terakhir kita datang lagi ke lokasi di mana kita ngamati di hari pertama.
Alhamdulillah saat itu datanya sangat bagus, sangat bagus. Terus ada pola yang unik. Polanya itu biasanya kalau saya dapat ilmu dari Prof. Thomas awalnya itu nanti gimana Prof cara ngamati waktu subuhnya gimana? Nanti sebenarnya kalau ada kurvanya mulai menurun dan konsisten itu adalah waktu subuh gitu ya. Nah ternyata ilmu itu saya gunakan untuk ngamati tanggal 5 itu nggak cocok. Sejak jam 3 itu kurvanya sudah mulai menurun. Masuk subuh jam 3 sih gitu, pikir saya itu ya. Gini belum. Akhirnya saya laporkan ke Prof. Thomas. Prof ini gimana Prof? Jangan-jangan ada cahaya bulan? Enggak Prof, enggak ada cahaya bulan sama sekali. Prof. Thomas nggak tahu gitu. Jadi akhirnya ya udah Prof. Thomas bilang gini. Itu data itu sementara disingkirkan dulu, tidak dianalisis, nanti dianalisis terpisah. Apa maknanya? Maknanya Prof. Thomas belum tahu itu apa. Jadi sekelas Prof. Thomas saat itu belum tahu data itu data apa. Akhirnya saya tanya ke guru yang lain, coba kemungkinan itu karena ada cahaya zodiak atau dalam bahasa fikih kita fajar tadi. Akhirnya dipolakan, terus saya analisis bersama Pak Hidro dari tim LFNU PBNU itu ini akhirnya ketemu pola. Oh iya, ini adalah fajar kadhib. Jadi konsep fajar kadhib seperti apa polanya itu adalah yang menemukan tim LFNU, ya kan, bukan orang lain. Tepuk tangan untuk LFNU. Itu pertama kali kita lihat polanya, gitu ya, polanya. Oh kok gini ya, kok gini sebagainya. Akhirnya muncul inisiasi analisis tentang pola linear. Nah pola linear ini bagi orang yang belum pernah lihat fajar kadhib ini akan ditolak. Masa iya, sering saya juga sama Prof. Thomas Saksono itu, masa iya Prof. Ini kan nggak tahu kenapa nggak pernah melihat di daerah gelap. Sedangkan kan termasuk aliran terang, nah, gitu. Saya aliran gelap gitu. Nah itu ya. Nanti kita tunjukkan. Nah, jadi konsep itu pertama kali itu ya belum meyakinkan. Kita selama beberapa bulan itu hanya menemukan satu data bagus. Kemudian di bulan Desember itu saya bersama-sama tim Gresik juga itu ngamati gerhana matahari cincin ya, nyari cincin di Batam. Di Belum Batam ya iuran juga naik pesawat ya. Iuran naik pesawat sampai ke sana terus sambil bawa SGM. Alhamdulillah 3 hari itu mendung terus. Alhamdulillah. Iya. Nah, mendung terus sampai ketika kita di lapangan mendung terus seperti itu akhirnya lama-lama juga sampai ini kapan ketemunya gitu. Akhirnya gimana caranya ya terus moda-adik punya alatnya itu bisa ngamati sendiri ya kan tanpa harus ditunggui. Ya kalau di pinggir pantai 3 hari nggak masalah, tapi kalau seminggu kuat nggak kira-kira? Masuk angin. Sebulan kampung. Ini ada ini Mbak Abia. Nah ini Mbak Abia pernah masuk angin gitu. Ini baru saja neliti waktu subuh ini kan, waktu subuh. Nah, udah tahu lika-likunya di lapangan seperti apa gitu. Nah jadi akhirnya terus ini ngerakit seperti ini ya, komuter di garuk-garuk kira itu dipasang, kemudian nanti ngamati, alhamdulillah sudah dipakai. Nah pertama kali dipasang itu di Banyuwangi ya, di Banyuwangi di pondok di Yayasan Sunan Kalijogo ya, di situ itu untuk prototipe pertama kali ya. Prototipe pertama kali belum pernah diuji coba di lapangan ya. Pertama langsung dipasang di sana, nggak tahu caranya gimana, langsung dipasang kamera seadanya, terus isinya SGM juga, nah, SGM dimasukkan dan sebagainya, terus kontrol dari jauh. Nah karena belum pernah coba ternyata selama 2 bulan itu langsung rusak alatnya rusak gitu. Masuk angin lagi. Nah setelah dicek ternyata apa? Karena listriknya tidak konsisten. Juga karena apa? Kelamaan nyala. Jadi memang harus kadang-kadang mati. Nah itu belum tahu tekniknya. Akhirnya udah 2 bulan dapat data bagus.
data bagus, kemudian dipresentasikan oleh Gus Muid di Jogja saat itu. Nah, ketika dilihat pola fajar kadhib yang kita temukan di mana tadi, Pulau Bawean, itu ada pola-pola seperti itu. Akhirnya semakin meyakinkan, terus nanti akhirnya parameter fajar kadhib ini akhirnya jadi acuan utama LFNU. Jadi kalau kita mau ngamati fajar sodik, awal fajar sodik, maka datanya harus ada fajar kadhibnya. Kalau data tidak ada fajar kadhibnya, maka bisa jadi fajar sodiknya bukan awal. Nah itu. Nanti kita lihat polanya ya, lihat polanya. Nah, kenapa di sini sambil judul karakter fajar kadhib dan fajar sodik itu. Nah, ini hanya sekilas-sekilas saja. Ini kemarin presentasi apa ini, pas di acara yang lain ini. Ini fajar sodik, ini dan biasa. Terus ini, jadi ada tiga pendapat ulama ya, bahwasanya yang pertama fajar sodik itu secara karakter bentuknya putih dan tipis, jadi sangat redup. Itu mayoritas ulama. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwasanya fajar sodik itu juga putih, tapi sudah mulai bercampur warna kuning kemerahan. Itu pendapat kedua menurut Imam Ghazali. Yang ketiga itu menurut Ibnu Abbas dan teman-teman sini, itu sudah cukup menerangi jalan dan sebagainya. Nah, perbedaannya ada sebelah sini. Tapi kalau kita di LFNU itu mengacu pendapat yang mayoritas ulama. Nah, mungkin di Kiblati tahun berapa itu, 2009 itu mengacunya ke Imam Ghazali ya. Jadi mulai ada kemerah-merahannya gitu. Nah, untuk kajian kita yang kita diskusikan dan kita jadikan acuan adalah pendapat mayoritas ulama. Lihat polanya. Nah, ini dalil yang digunakan. Ini. Nah, ini dia. Ini polanya tadi ya. Tadi identifikasi awal fajar kadhib sudah kalian tahun 2019 kita polakan, ternyata bentuknya itu lurus kemudian belok. Nah, lurusnya ini tidak lurus datar ya, tapi apa? Lurus nih miring. Nah, lurus miring terus belok. Maknanya apa? Lurus miring ke ini. Jadi mulai sejak posisi berapa nih? Nah, posisi berapa derajat? Nggak jelas. 30-an ya. Kebetulan ini juga nggak kesiangannya. Ini sudah mulai muncul cahaya di ufuk. Dan mulai muncul cahaya di ufuk, tapi redup. Kemudian semakin terang, tapi terangnya itu bentuknya itu tidak eksponensial, tapi pelan-pelan. Kalau dipolakan bentuknya lurus gitu. Nah, baru ketika posisi di sekitar 20 derajat dia itu bentuknya belok. Kenapa belok? Karena perubahan cahayanya itu secara eksponensial. Jadi besok coba dilihat ketika sudah mulai muncul fajar sodik ya kan, perubahannya akan cepat. Jadi mulai dari redup kemudian terang sangat terang gitu ya. Tapi kalau sejak fajar kadhibnya nggak tahu nanti di sini kelihatan apa nggak tahu fajar kadhibnya, karena fajar kadhib itu sangat redup ya. Tentu akan kalah dengan cahaya-cahaya yang lain gitu. Ya, jadi bentuknya betul menjulang seperti ini. Ketika dipolakan pakai polusi kurva cahaya, bentuknya adalah lurus kemudian belok. Oke. Ini pola fajroni fajar, dua fajar. Jadi yang pertama ini ya. Jadi ini ketika yang pertama kotak kiri atas itu ketika misalnya adalah langit itu tidak ada debu antariksa dan tidak ada atmosfer. Ini caranya pointer gimana? Wah, ini
Ya, ini. Jadi ini ketika tidak ada debu antariksa, maka perbayangannya lurus ini. Kemudian ketika terbit matahari itu langsung bentuknya nikung, langsung bentuk tetes gini ya. Nah, beda ketika sini misalnya ada debu antariksa dan tanpa atmosfer, nggak ada atmosfer ya, jadi bumi nggak ada atmosfer misalnya. Nanti polanya akan nih lurus dengan datar, terus lurus miring, terus langsung nekuk seperti ini. Nah, terus yang kalau ini debu antariksa, ada debu antariksa tapi tanpa atmosfer. Nah, dia bentuknya langsung lurus, kemudian belok. Nah, pola seperti ini biasanya akan ditemukan di daerah yang ada polusi cahayanya. Jadi nggak mungkin ada miringnya, nggak ada, ya datar aja tiba-tiba langsung belok. Atau ketika alatnya diarahkan ke atas, atau ini SKM ya, SKM nanti arah ke atas, nanti polanya ya pasti itu. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa mendeteksi fajar kadhib, nggak mungkin fajar kadhib ada di atas, nggak mungkin. Ya kan? Gitu. Nah ini yang digunakan oleh orang-orang Muhammadiyah. Jadi SKM yang diletakkan di arah atas. Jadi kesimpulannya data Muhammadiyah bisa digunakan nggak? Boleh ngomong internal terserah. Kalau yang keluar nanti perlu disaring ya, dari rame. Kalau internal ya kita buka-bukaan aja nggak apa-apa ya. Nggak bisa kan? Kenapa? Karena menghadap ke atas, ya kan? Ketika ke atas berarti tidak bisa mendeteksi fajar kadhib. Kalau fajar kadhibnya nggak ada, berarti fajar sotiknya itu bukan awal. Ya fajar sotik ketepan, tapi apa? Bukan awal, kan itu. Logikanya apa? Karena ini mata dari SKM itu hanya 20 derajat. Padahal fajar kadhib itu tingginya maksimal sekitar 60 derajat. Karena 90, ke sini 10, ke sini 10. Berarti ada space yang kosong. Ya kan? Ya kan deteksi. Kalau segini mungkin bisa mendeteksi fajar kadhibnya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah ketika ada debu antariksa dan terdapat atmosfer. Nah, ini bentuknya seperti ini. Lurus datar, kemudian lurus dengan gradien negatif agak miring, kemudian apa? Beloknya smooth seperti ini. Ada atmosfer. Kenapa? Karena cahaya fajar sotik dan kadhib itu sumbernya sama, yaitu cahaya matahari. Bedanya apa? Kalau cahaya fajar kadhib itu cahaya matahari yang dihamburkan oleh debu antar planet, ya kan? Di sepanjang ekliptika. Kalau fajar sotik itu cahaya matahari yang dihamburkan oleh atmosfer, gitu ya. Sehingga bentuknya itu smooth seperti ini. Kalau nggak ada atmosfer, bentuknya langsung nekuk seperti ini, ya kan? Tiba-tiba biar seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian pola-pola ini kan pola pertama, ya kan? Kemudian Pak Hendro itu membuat pemodelan seperti ini. Terus dikonfirmasi lewat data yang lain. Nah ini, nah tahun 2020 ada 2 lokasi. Ini saya pasang di mana ini? Di Karimun Jawa selama setahun di sana, ya, ditunggui oleh nelayan. Titip, ya. Jadi di keramba nelayan, Pak titip gitu. Jadi bukan saudara, bukan siapa-siapa, tapi karena saking baiknya, terus apa? Titip di sana, gitu ya. Alhamdulillah menghasilkan data yang sangat banyak. Polanya sama ini ya. Jadi ada pola relatif lurus ini. Kemudian pada posisi sekitar 60 derajat di bawah ufuk ini mulai ada pola turun, ya kan? Kemudian di posisi 27 derajat ini adalah polanya langsung melengkung seperti ini. Jadi ini data di lokasi yang ideal. Biasanya diawali itu adalah data yang lurus, saat itu belum tampak fajar kadhib. Ketika fajar kadhib mulai muncul, biasanya polanya pola turun pelan-pelan, terus fajar sotik muncul, polanya adalah belok fajar. Nah, kemudian kemarin ini yang terbaru kemarin ya, yang sempat di apa? Ramai ini kan. Ini di Mau, kebetulan yang berangkat 8 orang ya, termasuk saya saat itu. Nah memang langitnya itu luar biasa, jernihnya luar biasa, hampir tidak ada mendung tadi. Lihat kurvanya sangat mulus seperti ini, sampai-sampai ketika
saya seminarkan itu ada orang yang nggak percaya. Apa iya ada data sampai seperti itu? Itu pasti data manipulasi itu ngomong seperti itu. Nah, saya wah kurang sulit lagi ya. Ini kurang adu. Nah, jadi sampai beraninya dia ngomong seperti itu. Lah kok bisa? Ya, data Banyuwangi kan gini-gini. Akhirnya saya tunjukkan langitnya. Langitnya betul-betul bening, ya kan? Jadi kalau misalnya kita di Jawa ini kan lihat pas apa namanya, pas siang atau pas pagi lah, biasanya sepanjang ufuk ada mendung ya, bahkan tingginya sampai 40 derajat kadang ya, itu. Terus ketika ru'yatul hilal, matahari itu kita nggak pernah lihat matahari terbenam di bawah ufuk, terbenam di balik mendung, kan gitu ya. Tapi kalau di sana bisa. Jadi cahayanya kalau siang pagi itu biru, sangat biru, jernih banget gitu ya, jernih banget. Nah, kalau malam itu bintangnya luar biasa. Jadi kalau di Jawa mungkin kita nggak pernah lihat bintang meteor lah ya. Jelas gitu ya. Itu setiap berapa detik muncul, jelas seperti itu. Nah, jadi memang sangat, jadi sangat maklum ketika bentuk datanya adalah mulus seperti ini. Bisa dilihat ini polanya sama ya. Polanya pertama datar, ya kan. Kemudian di posisi 40-an ini mulai turun lurus 20 derajat mulai belok, ya kan. Jadi pola-pola fajar kali fajar sodik selalu seperti itu. Terus, nah kemudian data-data ini data disertasi saya. Sebenarnya pengennya data sedikit, tapi saya takut dimentahkan. Ya, takut dimentahkan. Saya sudah berkali-kali oleh Prof. Thomas selama Pak Yesudin, udah cukup, sebentar Pak Yai. 2020-an pengennya segera diselesaikan. Sudah pola udah ada ya, bahwasanya polusi cahaya itu mengganggu pengamatan. Tapi udah tak kumpulkan data yang banyak, akhirnya ketemu data 1600. Silakan mau dibantah, akhirnya saya berani seperti itu. Ya, ketika ujian pun ya alhamdulillah tidak ada yang bisa membantah. Bantah gitu. Nah, dari data 1600 ini tidak saya gunakan semua. Beda dengan Prof. Saksono, semuanya digunakan, baik yang data bagus atau data yang kurang bagus. Ini saya reduksi habis ya. Akhirnya tinggal data ini berapa ini? 285. Bayangkan 1600 menjadi 285. Berarti sampahnya sangat banyak. Saya buang habis, ya kan? Kemudian data 285 ini saya pecah menjadi 4, yaitu daerah gelap, daerah yang agak gelap, daerah agak terang, sama daerah terang. Saya pengen polanya. Sebenarnya bagaimana tahu? Oh ternyata daerah gelap itu rata-rata ya ketemu sekian. Jadi 20 derajat itu ya memang data ideal yang ditemukan di daerah gelap. Kalau di daerah agak terang ya di sini sekitar berapa ini? 16-17an ya, 16-17an itu. Nah, terus kalau di daerah terang itu ya ketemunya di sini sekitar 14-15an. Kalau daerah terang ya ini di 13-14an. Nah, jadi data Prof. Tono Saksono yang ketemu 13 derajat itu nggak salah, ya betul. Kenapa? Karena ngamatinya daerah terang. Nah, itu. Coba, sering saya ngomong tuh, Prof, datanya dipecah-pecah, kan gitu. Kira-kira ada polanya nggak? Kan gitu. Ya sama seperti kita ngukur ngukur tekanan darah manusia. Itu kalau kita rata-rata anak kecil sampai orang tua, itu kan kita nggak ada polanya. Ternyata kalau dipecah-pecah, anak umur sekian sampai sekian, oh polanya sekian. Kalau orang umur 40, 50 ke atas, itu kok tekanan darahnya 130, itu termasuk tinggi atau biasa? Biasa ya. Kalau seumuran 40 ke bawah 130 tinggi itu biasa. Mulai ada tinggi ya kan? Kan itu.
Sehingga kalau kita pecah-pecah, misalnya tahu polanya, nah ini saya polakan. Jadi dengan pola seperti ini, maka di LFMU itu sudah mengambil sebuah keputusan, data yang diambil di daerah tidak gelap, ya, itu bukan data awal waktu subuh, ya, ya. Jadi kalau ingin mengacu ya harus data awal, data gelap, yaitu apa? Data yang tanpa fajar karibnya, itu ya. Jadi acuannya adalah fajar karib. Kenapa? Karena Nabi pun juga sering menyampaikan untuk hati-hati membedakan fajar karib dan fajar shadiq. Para ulama salaf pun juga sama. Ketika beliau menjelaskan tentang ciri-ciri fajar shadiq, mereka tidak pernah lepas atau lupa menjelaskan fajar karib. Itu pasti, dua-duanya selalu bergandengan. Nah ternyata di lapangan dua-duanya nggak terpisah. Jadi fajar karib disambung fajar shadiq. Nah, jadi kalau fajar karibnya nggak ada, fajar shadiqnya kapan? Nggak tahu. Nah, awalnya nggak tahu. Kenapa? Karena akhir fajar karibnya nggak tahu. Nah, itu ya, logikanya seperti itu. Nah ini ada pola. Bahwasanya ketika lebih gelap maka fajar akan terdeteksi lebih awal. Ketika daerahnya lebih terang maka fajar terdeteksi lebih akhir. Ini Pak Dhani dari ITB itu juga punya pola seperti ini, tapi cara bacanya beda, ya. Cara bacanya beda, kemudian diusulkan ke Muhammadiyah. Nah, jadi ketika diskusi, ketika ujian itu, ya Pak Dhani setuju dengan ini, tapi juga memberikan opsi yang lain. Ini perlu saya sampaikan supaya nanti kita tahu sebenarnya Muhammadiyah kenapa pakai pola seperti itu. Bukan untuk menyalahkan, tidak, tapi pakai metode yang berbeda. Nah, dan pola ini saya gunakan hanya untuk menunjukkan bahwasanya polusi cahaya itu masalah, ya kan? Buktinya apa? Semakin gelap, fajar semakin awal terdeteksi. Semakin terang, fajar semakin terlambat terdeteksi. Nah, terus yang digunakan mana? Yang digunakan saya kelompokkan yang di daerah gelap saja. Itu. Yang lain nggak saya pakai. Itu metode yang kita gunakan. Kenapa daerah gelap? Ya karena zaman Nabi gelap. Ya kan? Zaman Nabi gelap, nggak mungkin zaman Nabi itu ada lampu mercusuar, nggak ada. Ya kan? Lampu kota yuk nggak ada. Pernah saya baca itu dalam radius sekian puluh kilometer itu kalau dibuat rata-rata per 2 kilometer itu penduduknya satu. Zaman Nabi itu. Per 2 kilometer itu ada orangnya satu. Itu zaman jahiliyah. Berarti kan dekat-dekat kan dengan zaman Nabi kan itu. Jadi memang saat itu bukti apa? Tidak ada polusi cahaya. Satu gitu ya. Kemudian Nabi juga sering sholat dalam kondisi dolas, ya kan? Walaupun pernah dalam kondisi isfar, ya kan? Nah, berarti ulama pun juga sepakat bahwasanya awal waktu subuh itu dalam kondisi dolas. Isfarnya itu perbedaannya hanya untuk abduliyah saja. Ada yang mengatakan dolas lebih awal lebih baik, ada yang mengatakan isfar. Tujuannya apa? Supaya jamaahnya lebih banyak. Tapi bukan tidak sepakat awalnya ulas, bukan. Tadi ulas tetap sepakat untuk awal waktu, tapi untuk pelaksanaan bisa mundur ke isfar. Tapi bukan berarti terus waktu subuhnya pindah ke isfar, bukan. Isfarnya hanya untuk apa? Abduliyah saja. Ya, ada abduliyah di awal, ada abduliyah di belakang. Kalau abduliyah di belakang tujuannya supaya jamaahnya banyak. Kalau abduliyah di depan untuk apa? Lebih awal lebih baik itu. Nah, itu acuan yang digunakan. Tapi kalau Pak Dhani itu acuannya adalah data tergelap yang ditemukan. Misalnya di lapangan itu ditemukan data magnitudo 22 magnitudo misalnya, langsung dipotong di sini. 22 tarik ke sini. Ke sini ke garis apa namanya? Garis umum. Terus baru dikorelasikan ke sini. Oh, ketemunya adalah 19. Itu. Nah kebetulan data Pak Dhani datanya beda dengan data saya.
Nah, data Badani itu ditarik dari daerah timur itu 22,6, ditarik ke sini ternyata ketemu 18,6. Itu yang diusulkan ketika Munas Tarji 18,6. Kemudian 18,6 ini dikomparasikan dengan data-data ulama zaman dahulu. Banyak yang 18, walaupun ada yang 19, dipakai yang 18. Kenapa? Karena hasil penelitian kampus-kampus Muhammadiyah, ada UAD, apa lagi? UMSU, terus apa lagi? UHAMKA dan sebagainya. Mereka maksimal menemukannya 18. Ya udah, akhirnya ketemu 18. Lihat itu. Walaupun pernah saya sampaikan ke Pak Amin, Pak, ini kita punya data, tidak dipakai. Enggak, ya udah. Ya udah, ya. Jadi bukan untuk apa-apa, tapi kita mencoba pengen toleransi. Toleransi itu bisa kita lakukan kalau kita paham logika dari orang lain. Oke, nah ini contoh. Ini datanya Pak Dani ini. Nah ini lah. Asumsi batas tergelap SGM ini 22,6 ini, tarik ke sini. Terus ke hijau ini, nah ketemu di sini 18,6. Ini datanya Pak Dani. Nah, polanya mirip kan? Mirip ya. Nah, mirip. Jadi pola yang mirip ini menunjukkan bahwasanya memang polusi cahaya itu bermasalah. Ya. Cuma yang beda di sini cara penentuan acuan. Yang diacu kalau di NU itu ambil yang gelap, kalau Pak Dani ini pola matematikanya diambil yang dipotong, ditarik yang dari rata-rata yang hijau, sehingga ketemunya 18,6 itu. Nah ini pengamatan lokasi di ideal ini. Nah, jadi tadi saya masih punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 7 ya? 7. Ini yang Banyuwangi ke ufuk, Masalembu ufuk, Bawean ufuk, Timau ini ke arah zenit, Karimun Jawa ufuk, Agam ke arah zenit, Dukosudi ke arah ufuk. Yang ke arah zenit ini saya hilangkan. Ya, jadi Agam, Timau ini data tidak tak pakai. Akhirnya ketemu ini dong. Nah, ketemu berapa ini? 5. 4? 45? 5. Ya, 45 data. Nah, 45 data. 48. 48. 48. Ngitungnya sudah begini. 6, 48, 47. 48. Oh itu 6. 48. 20 hitung-hitungan. Ikut aja. Oh ya 48. 48. Jadi 5 lokasi ini semuanya data di lokasi yang ideal ya. Ini keterangan langitnya itu 21 lebih ya. Kemudian alatnya semuanya menghadap ke arah ufuk. Ada di 5 lokasi ini rata-rata ini 19,73 plus minus 0,19. Ya udah, rata-rata ya 20 itu sudah terkonfirmasi. Jadi ya, gitu. Nah ini ketambahkan fase negatif beda dari. Tampanan. Nah ini 4 lokasi, yang satu di daerah gelap, ini agak gelap, ini agak terang, ini terang. Lihat bedanya di sini. Kalau yang di daerah gelap itu ada pola ini, lurus, belok lurus, terus belok. Kalau ini nggak gitu kelihatan karena datar dikit ya. Terus yang terang itu cenderung datar langsung. Jadi yang di daerah apa ini agak gelap dan seterusnya ini fajar gantinya itu tidak bisa terdeteksi. Apalagi di Semarang, lihat Semarang. Belok-belok tiba-tiba di posisi 12 derajat. Ya kan? Jadi jangankan fajar ganti, fajar astronomi saja itu tidak nampak. Ya kan? Langsung ke fajar nautika. Kalau dalam kacamata astronomi kan ada fajar astronomi, ada fajar nautika, ada fajar sipil. Nah, fajar astronomi biasanya itu ketika cahaya bintang-bintang masih banyak, terus di ufuk mulai muncul. Kalau fajar nautika itu biasanya sebagai acuan aktivitasnya orang laut, pelaut itu. Tapi untuk aktivitas orang sipil belum bisa, komunikasi belum tambah. Ya, wajah orang sekitarnya belum begitu tambah. Tapi kalau fajar sipil itu sudah mulai tambah. Kan itu, cirinya seperti itu.
Nah di daerah Semarang itu polanya seperti ini ya. Jadi fajar astronomi saja nggak nampak, ya kan? Tiba-tiba langsung fajar nautika ini. Kenapa? Karena ada polusi cahaya yang cukup terang. Magnitudenya adalah 17, ini 20, ini 21, ini 22 lebih. Nah ini ada banyak sekali cara. Besok insya Allah akan kita coba salah satu saja ya. Kalau salah semua bisa diperpanjang 5 hari. Bisa. Nanti yang tersisa hanya panitia retro. Gus Samsul gitu. Salah semua. Ya. Kita coba salah satu saja nanti. Kita coba yang Pas nomor mendung 6 aja ya. Perbandingan intensitas ya. Dari berbagai uji coba ini ada satu kesimpulan yang kita temukan. Hasil analisis nanti relatif sama dengan catatan datanya bagus, ya kan? Jadi mau metode analisis apapun kalau datanya bagus hasilnya nggak begitu jauh, ya gitu ya. Catatan datanya bagus. Contoh ini data di Timo ini, tiga-tiganya Timo. Ini pakai apa namanya metode linier, ini pakai gradien dan sebagainya masih sama. Nah, ini pakai apa ini? Perbandingan intensitas. Coba dibandingkan yang lihat yang kiri dulu, yang kiri ya, yang kiri. Akan lebih jelas lagi kalau misalnya lampunya bisa dimatikan. Nah, lampu-lampu. Coba lampunya mana lampu? Lampu. Kita gelap berapa nih? Gelap. Itu nah. Itu Pak. Itu. Yang depan. Langsung sih, langsung. Lah, terima kasih. Loh, itu di luar. Ini aja. Ini. Tangannya. Nah, Gas. Gelap ini. yang kiri ini dua posisi 26 dibandingkan 21. Kira-kira lihat cahaya di ufuk di sekitar pepohonan itu. Lihat. Ya. Aku kok dredeg. Di sini. Penampakan. Goyang juga sangat. Kira-kira yang lebih meyakinkan fajar sotiknya yang mana? 21. Ini perbandingan 26 berarti memang belum fajar sotik ya. Oke. Jadi kalau ini perbandingan 26 dibandingkan 19,5. Ya. 19. Ya. Iya, 19. Itu perbandingan analisis data dengan cara visual dengan kita melihat pakai mata langsung, ya kan? Itu data yang kita ambil kemarin bulan Juli 2022 di Bukit Timau, ya Bukit Timau NTT. Itu apa? Nanti kapan-kapan untuk kita lihat diklatnya bisa ke sana bisa masuk itu keren itu ya. Situng fajar. Gue tendo ya, kan nggak ada perubahan gue tendo. Camping. Camping ya. Intinya yo. Saya nggak belajar fajar. Ini contoh analisis data ya, analisis data menggunakan apa? Visual pakai mata kita, perbandingan dari satu frame dengan frame yang lain. Sekarang kita cek perbandingan yang lain. Ini tidak ngerti. Nah ini, Gue udah gambarin. Setianto. nah, jadi nomor 1 ini adalah posisi fajar Kirim. ya. Kemudian nomor 2 dan 3 ini adalah lokasi kemungkinan nanti kalau udah muncul fajar sotik kan itu. Nah, Kayak gitu aja. awalnya nomor 1 ini intensitas cahayanya itu lebih terang daripada nomor 2 dan nomor 3. Misal ini besar dibagi kecil hasilnya Besar. Separuh. Besar. betul ya? Betul. Ya, nggak tahu. Jadi TK itu. besar dibagi kecil hasilnya besar, sehingga kurvanya bentuknya seperti ini. Nah ini adalah apa ini nggak ada tulisannya, lupa saya. Intinya bahwa 1:2 sama 1:3. Jadi lihat ini, mulai dari awal lihat datanya naik. Kenapa? 1/2 besar mana nanti? Besar 1 kan? Berarti besar bagi kecil sama dengan besar. 1/2 besar mana? Besar 1. Tetap berarti naik terus seperti ini. Nah, kemudian suatu saat
besar 2. Berarti 1/2 kecil bagi besar, hasilnya apa? Kecil, otomatis kurvanya turun. Ya. Kenapa kok di nomor 2 itu lebih terang? Bisa jadi dalam lingkaran ini ada bintang-bintang yang masuk lingkaran, ya kan? Sehingga intensitasnya lebih besar. Tapi sampai di posisi 40 naik lagi. Oh, berarti turunnya ini bukan karena cahaya yang konsisten, tapi karena ada bintang yang diukur di sini. Karena bintangnya dari sini naik terus, semakin pagi semakin naik, ya kan? Itu. Nah, kemudian di sini cahaya fajar kadibnya semakin kuat, naik ke puncak gunung terus naik ke sini. Nah, sampai suatu saat itu cahaya di nomor 2 dan nomor 3 itu semakin kuat. Akhirnya apa? 1/2, satunya tetap utuh, 2-nya semakin besar, semakin tinggi, semakin kuat cahayanya, sehingga kecil bagi besar jadinya kecil, kecil dibagi semakin besar jadinya lebih kecil, kecil dibagi semakin besar hasilnya apa? Lebih kecil, akhirnya apa? Turun. Nah, ketika turun ini berarti indikasi apa? Indikasi cahaya di nomor 2 dan nomor 3 itu lebih kuat daripada cahaya nomor 1. Berarti di sini adalah fajar sodiknya sudah sangat jelas tampak. Bisa dilihat tadi pakai konfirmasi ini ya. Ini. Nah, besok insya Allah akan kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Nah, pakai tool yang sudah saya bagi di grup ya. Silahkan di download datanya salah satu. Data mau lihat data Timo juga boleh, ada data di Banyuwangi juga ada, data mana lagi juga boleh. Coba salah satu. Ada sinyal di sini. Yang punya sinyal. Besok saja ketika dia mondok ya. Bukan di sini ada. Coba. Kita coba. Iya, sinyalnya cepat di sini ya. Cepat aja emosi ya. Itu orang-orang aja emosi ya. Nah ini contoh lagi dengan apa namanya analisis indeks warna. Kita tahu panel warna itu ada red, green, and blue. Ini perbandingan yang seperti ini mulai 20 sudah mulai ada kenaikan. Nah, jadi beberapa analisis ini sebenarnya sampai menunjukkan bahwa hasil analisis itu relatif sama ketika apa? Datanya bagus. Jadi paling inti itu adalah kita harus bisa mencari data bagus. Kalau data bagus, mau model apapun cara bacanya nggak ada masalah. Pasti bagus sih. Jadi ibarat mau masak, yang paling inti itu bukan cara masaknya, Bumbunya. Bahannya dulu. Bahannya dulu. Berasnya sing apik. Yang masak. Ya kan? Yang masak. Yang masak. Ya, berasnya bagus, yang masak kan pondok anyaran ya tetap enak, ya. Tapi kalau berasnya nggak bagus, yang masak koki profesional pun hasilnya tetap Enak. Beda. Jadi emang ini ya data. Dan kenapa di profesional sakson itu kita selalu beda dengan yang kita tunjukkan ya? Karena bukan masalah profesional nggak bisa, bukan. Tapi masalahnya di mana? Data. Ada di data, ya kan? Datanya yang campuran tadi, gitu. Oke. Nah ini perbedaan apa namanya pola cahaya, pola pengaruh cahaya bulan ya. Kalau cahaya bulan bentuknya seperti ini lurus langsung tikungnya luar biasa. Nah malam ini biasanya masih ada cahaya bulan ya, masih ada cahaya bulan. Ya. 16 ya purnama malahan ya. Ya tentu sangat besar pengaruhnya. Ya nggak apa-apa untuk pengaruh. Ini pengaruh bulan, ya. Pengaruh bulan kalau di daerah gelap, agak gelap ada. Kalau daerah terang, ini pengaruhnya hanya berapa nyatanya? Enggak kelihatan. 15 ya, hanya 15%. Jadi nggak begitu pengaruh. Jadi sekali lagi penelitian ini menunjukkan bahwasanya yang disampaikan Profesor Saksono itu benar. Bulan itu tidak ada pengaruhnya terhadap terbitnya fajar. Ketika kapan? Melihatnya di kota. Ya. Tapi kalau melihatnya di daerah gelap, sangat pengaruh.
Ya, itu kalau kita meneliti, kita polakan, kita peta-peta ya, dipecah-pecah. Kalau nggak dipecah ya kita nggak tahu. Nah, termasuk mendung. Ya, mendung ini kalau di daerah terang, di Semarang, di rumah saya ini pengaruhnya hanya 22%, kecil banget pengaruhnya di kota. Tapi kalau di Kupang, lihat ini 83%, ya kan itu. Nah, jadi di kota itu mau ada mendung atau tidak, cahaya bulan ada atau tidak, konsisten, ya kan? Selalu fajarnya itu terdeteksi di sekitar 12 sampai 13 derajat. Nah, ya. Jadi selama ini kan konsisten, ya betul konsisten, ya kan? Konsisten di situ maksudnya. Nah ini tadi di awal kan apa bedanya ketika kita arahkan ke zenit sama ke UFO. Nah ini ada penelitian dari anak S1 Walisono, yang satu ke UFO yang ungu ini, kemudian yang hijau itu ke arah 45 derajat. Lihat beloknya beda ya. Beda. Ya, beloknya beda, ini di 19,5, terus ini posisi di 17,45. Beda. Nah, dia. Terus ini dengan 8 Pasuruan sama Kemenang. Udah Kemenang ini kebetulan yang mewakili saat itu bersama dengan Gus Muhyiddin ya. Ada 3 SGM, yang satu ke ufuk, yang satu ke 45, yang satu ke arah zenit. Ini beda-beda. Nah, dia. Jadi cara observasi juga menentukan apa hasilnya. Nah ini, jadi kesimpulannya saya ingin menunjukkan bahwasanya kenapa tuh kita sering apa ya mendengar, membaca itu di sana kok gini ya, di sana kok gini, di sana kok gini, kok beda-beda kan itu ya. Itu di sini pertama adalah faktor lingkungan pengamatan, yang kedua adalah faktor instrumen pengamatan. Ada 2 hal pokok ini yang menentukan perbedaan hasil. Nah, kemudian lingkungan adalah lokasi pengamatan. Nah, kalau pengamatannya tidak ada fajar karibnya, tentu beda dengan yang ada fajar karibnya. Terus waktu pengamatan terkait dengan posisi bulan. Ada bulan sama nggak ada bulan, tentu beda. Ya, tentu kita milih yang nggak ada bulan, karena kita bukan tujuannya mengamati bulan, tapi mengamati apa? Cahaya fajar yang murni tanpa gangguan apapun. Kemudian faktor cuaca meteorologis. Nah, ini juga penting. Nah, tentu kita pilih yang cerah. Kemudian instrumen, ini peralatan yang digunakan. Sudah bawa HP semua ya? Sudah. Nah, mungkin nanti bisa dicoba ya. HP yang bagus sama HP yang kurang bagus itu kira-kira bagaimana? Yang mana? Nah, yang mana? Nah, jadi Yang mana? ini perlu kita coba juga. Karena apa? Karena ada sekelompok peneliti itu yang mulai menggunakan apa namanya teknik crowdsourcing, ya. Dalam artian mencoba mengarahkan penduduk atau masyarakat untuk meneliti fajar secara mandiri. Yuk silakan HP-nya urus mereka apa fajar, nanti kirimkan ke saya. Nah, terus nanti kita analisis itu, ya kan? Tanpa diverifikasi HP-nya itu seperti apa? Speknya, ya itu. Jadi ciri-ciri kamera yang bagus, bukan HP ya, kamera ya. Yang bagus adalah ketika misalnya saya melihat ke ufuk timur, di situ ada bintang, terus saya ambil kamera, terus tak foto, cara gini, terus saya melihat bintang di HP saya, oh berarti HP saya bagus. Itu ya. Nah, contoh ini HP yang kurang bagus ini ya. Contoh. Kalau mau tukar tambah boleh, silakan. Ini contoh HP yang kurang bagus. Buktinya apa? Buktinya ketika, nah ini nih, bentar tunjukkan. Ini kan di foto pakai kamera bagus ini ya. Nah, ketika saya melihat ke arah itu ya memang betul ada bintang-bintang itu, betul kelihatan betul, ya. Bahkan galaksi Bima Sakti di ufuk yang lain kelihatan, ya kan? Milky Way ya, kelihatan itu. HBC bisa. Nah, tapi ketika HP saya gunakan untuk merekam Milky Way, foto Milky Way,
hitam gelap. Iya. Tetap. Tidak tampak sama sekali, padahal saya lihat dengan mata kepala itu kelihatan. Nah kok pakai kamera nggak bisa? Sampai dia itu mau foto bingung. Biasanya kan kalau gelap kan dia kan mencari fokusnya kan gitu. Jadi sampai pencet tombol Nyari terus. itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia gagal menangkap Objek. objek. Ceknya nggak ada. Padahal dilihat dengan kacamata itu kelihatan. Ya kelihatan. Itu. Ini contoh ya. Nah nanti kalau saya punya teman Oh, kata-kata ya? ini sama ya, kita sama-sama sini. Ini HP yang kurang bagus ini. Ya, karena nggak bisa menangkap kamera. Sinyal terus ya sampai sinyal apa itu? Setiap kamera tentu nanti settingannya berbeda-beda ya. Jadi nanti besok kalau misalnya besok pagi kalau pengen ngerekam fajar, coba pas di situ ada apa namanya, ada bintang atau apa, coba disetting sehingga nanti kamera itu bisa menangkap bintang ini. Kalau belum bisa, ya diikhlas gitu ya. Nanti bandingkan dengan milik yang lain, kan itu ya. Apa di tripod? Ini kan? Saya juga bawa Ini kan tripod. kamera ini. Minjem nanti. Kamera ya, coba. Ini deh yo. Diki deh yo. Ke tripod setong yo, lagi tempat ganteng gitu. Kalau ini sama kamera bagus ini ya. Kamera apa ini? ZWAC biasanya untuk apa namanya ngerekam? Tidak ya. Ini. Ini. Oh iya. Ini seperti ini. Ini insya Allah kamera bagus ini. Ya. Cuma nanti settingannya harus bisa disesuaikan dengan kekuatan mata. Kalau mata melihat ini jangan sampai terlalu kuat banget atau malah resolusi di bawahnya. Intinya apa? Mata bisa melihat, terus kamera itu disetting sedemikian rupa supaya apa? Sesuai Sedekat mungkin dengan kemampuan mata. itu. Tentu beda HP, beda kamera, settingannya akan berbeda. Kita coba. Nah, Deki. ini terkait tadi ini ya, peralatan yang digunakan ya, gitu. Terus arah pengamatan, terus setting lainnya, setting peralatan tadi juga ya, terus interval pengamatan, metode pengamatan. Oke, seperti itu ya gambarannya. Saya ingin menunjukkan memetakan kenapa tuh selama ini kita menemukan atau mungkin membaca, mendengarkan ya kan banyak orang meneliti hasilnya berbeda-beda, itu karena apa? Bedanya di dua hal pokok ini, yaitu faktor lingkungan pengamatan dan faktor instrumen pengamatan. Saya berhasil. Bunyi ke kaki. Jam pas ya. Jam sudah pas ngeliat pas itu Samsul gitu. Monggo kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol atau langsung ditutup ya alhamdulillah kan ya. Ya terima kasih dari saya, mohon maaf mudah-mudahan nanti apa namanya bermanfaat untuk kita semuanya. Ilmu tidak berhenti, terus kita kembali kita buktikan apa yang telah kita miliki. Doa. Jadi besok insya Allah kita coba untuk latihan, mungkin sambil ngobrol-ngobrol masalah lain, masalah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Haji Muhammad Bastoni MH selaku peneliti Fajar Sotik Minan Nuri ila Dhulumat. Sekarang kita menuju Minan Nuri ila Dhulumat juga. Untuk tempat istirahat yang putra tetap di sini, bebas di sini. Untuk toiletnya yang laki-laki jangan salah arah naik